kita udah dihukum, aku sama Alo disuruh jadi security, tapi fun juga. Dan sekarang masih mau ngobrol-ngobrol lagi, kita akan bahas soal kopi. Karena aku pengen tahu lebih lanjut lagi, kira-kira efeknya buat kesehatan apa. Yuk, ikutin. Hai dokter. Hai. I won't lie to you. I know he's just not right. Ngomong-ngomong soal kopi, kalian suka nggak sih sama kopi? Banget. Suka banget? Banget. Oh ya, setiap hari minum kopi? Setiap hari sih, cuma kalau nunggu-nunggu kayak gini kayak bikin relax. Kamu juga? Jarang loh padahal cewek itu suka kopi. Oh iya, berarti saya luar biasa dong. Iya. Tapi emang suka banget. Suka sih, cuman nggak yang banget-banget, jadi nggak tiap hari kan. Nggak tiap hari juga. Nah, kan biasanya ini kebiasaan masyarakat Indonesia tuh kalau bangun pagi, yang dicari pertama adalah bikin kopi. Iya, biasa gitu. Biasanya gitu kan, apalagi kopinya kopi hitam gitu. Ini siapin nama istrinya, buat bapaknya. Coba emang kopi itu selain bermanfaat buat kesehatan dengan kadar yang pas ya, itu ternyata memiliki manfaat juga loh buat kulit kita, buat Yang aku rambut pengen tahu kita. nih, yang aku pengen tahu nih. Iya. Jadi Jadi nggak cuma ngilangin ngantuk doang. bener, nggak cuma ngilangin ngantuk. Tapi misalnya nih kalau kamu ingin menyuburkan rambut kamu supaya lebih lebat, tumbuhnya lebih cepat. Diolesin ya? Bener. Oke, serius? Iya. Cuma bercanda loh. Bener, jadi kamu tahu kan kalau kopi itu kan suka mengendap ya, apalagi kopi bubuk kan suka ada ampasnya tuh. Ampas kopi atau misalnya kita dari biji kopi, kemudian kita olah, sisanya itu, ampasnya itu kita letakkan di akar rambut. Jadi kayak dikerimbat gitu ya, semacam Ganti krim gitu ya. bener. Oh iya? Kemudian ampasnya itu digosok-gosokkan gitu setiap hari, kemudian habis itu dicuci rambutnya, keramas. Jadi bawa Nanti kopi ya? nggak apa-apa kan habis itu keramas. Nggak, tadi aku pikir ini langsung dituang gitu aja. Ya. Jangan dong, ini kan nggak kopi aja nih, ini banyak kandungan lainnya. Tapi memang si kopi itu fungsinya adalah untuk meningkatkan sirkulasi di sirkulasi peredaran darah di kulit kepala. Jadi dia bisa merangsang pertumbuhan rambut itu agar lebih optimal, Cepet deh aja. berjalan lebih Nggak perlu cepat. pakai sambal-sambal yang apalah itu ya dok ya. Cukup ampas kopi, Murah lagi. alami, bisa didapatkan setiap hari. Iya. Jadi ampasnya itu kalau sudah dikeringkan itu bisa kamu gunakan sebagai scrub. Kamu letakkan aja di kulit ya. Sebelum mandi, beberapa menit kamu gosok-gosokkan gitu. Kemudian sel-sel kulit matinya itu akan terangkat. Jadi kulit kamu tuh akan lebih cerah, lebih halus, lebih mulus. Berarti bisa buat ini juga ngilangin bekas luka atau bekas Bekas jerawat. luka bisa terbantu dipercepat dengan adanya pertumbuhan sel yang baik. Tapi Gitu dok, dia. ini yang dimaksud kopi murni ya, bukan kopi yang Jangan ada gulanya bukan ya. kopi yang ada gulanya atau kopi 3 in 1 tuh bukan ya, bukan digosok itu bukan. Tapi kalau ada susu murni boleh loh. Bisa juga. Bisa kan, susu juga bisa melembutkan. Tahu dong kalau cewek-cewek kan biasanya suka Iya, tuh iya. di spa Iya, pakai benar, susu, mandi susu. Bisa. Jadi bagus banget. Terus kemudian juga kadang-kadang cewek tuh suka ada selulit. Nggak cuma Iya, cewek sih, laki-laki juga Iya, ada iya. kan selulit. Oh iya baru tahu. Jadi selulit itu kan merupakan penumpukan sel lemak ya, lemaknya itu jadi tidak merata. Dia masuk ke lapisan atas kulit dan lapisan bawah. Jadi kulitnya tampilannya seperti kulit jeruk. Oh iya, garis-garisnya jelas gitu ya. Iya, jadi pokoknya kayak gak rata gitu. Nah, dengan kopi itu juga banyak digunakan di tempat spa ya, sebagai perawatan kesehatan kulit kecantikan tuh diambil kafeinnya. Di dalam kopi kan ada kafein. Nah, itu bisa membantu untuk menghilangkan atau menyamarkan yang namanya selulit di dalam kulit kita. Jadi sama seperti scrub tadi, tinggal dibalurkan, digosok, dilakukan pemutaran, kemudian dipijat, pemutaran, kemudian dipijat, sama kurang lebih 15 menit di daerah yang mengandung selulit. Nanti kalau sudah dilakukan secara rutin setiap hari, niscaya yang namanya selulit itu akan mulai ya pudar. Wow. Hebat kan? Jadi Hebat nggak perlu pakai banget. bahan-bahan kimia yang berbahaya dok. Kopi aja udah. Kopi aja bisa. Bahkan nih kalau kamu lagi misalnya traveling ke daerah pedalaman, misal kamu lagi acara apa, syuting di mana gitu kan, terus tiba-tiba P3K-nya hilang, sedangkan kamu jatuh ada luka. Nah kan nggak tahu tuh, daripada infeksi, mencegah infeksi, langsung aja ambil bubuk kopi. Bubuk kopi kamu taburin ke luka. Bisa juga. Bisa. Jadi di dalam kopi itu mengandung zat antibakteri yang bisa mencegah terjadinya luka infeksi. Tuh, jadi ada bakteri namanya bakteri MRSA ya, methicillin resistant Staphylococcus aureus namanya.
sini saya. Selamat datang di dunia kedokteran. Tuh, Ya, kayak gini nih. MRSA ada sebutannya. MRSA itu bisa menyebabkan luka infeksi yang cukup serius kalau misalnya tidak ditangani dengan baik. Jadi kalau misalnya kamu bingung nih, aduh di pedalaman nih nggak bisa ditemukan antibiotik, sementara pakai bubuk kopi, itu bisa sangat mencegah penyebaran infeksi di luka. Jadi besok kotak P3K ganti kopi aja. Jangan. Berat ya. Iya. Jangan. Ini emergency. Oh iya, alternatif gitu ya, kalau nggak ada yang lain. Kalau nggak ada yang lain. Nanti habis itu harus dibersihkan dengan baik lukanya. Nggak boleh. Nggak boleh didiemin. Dibuka loh kopi semua kan. Jangan ya, ntar dikasih kopi terus kasih air panas Kasih air sekalian. panas ya. Diminum tuh. Aduh. Oke, pemirsa itu tadi penjelasannya tentang kopi. Ternyata nggak cuma mencegah ngantuk doang, bermanfaat buat kulit, buat mencegah infeksi. Bener. Buat rambut juga bisa. Wah, ternyata banyak sekali manfaat dari kopi untuk kita semua. Ada lagi nggak dong? Udah, itu aja. Itu aja ya. Biar Minta enteng lagi. jodoh ada dong. Hah? Biar enteng jodoh. Agak sulit tampaknya. Kita Tapi nggak bisa mungkin pakai kopi. ada tipsnya. Kamu ajak dia ngopi aja. gitu? Iya. Tapi nggak mau ngandung racun. Gak mengandung racun, yang ada cinta. Thank you banget ya dok ya, informasinya baru tahu nih. Oh iya, sama-sama. Dan pemirsa jangan kemana-mana ya, karena kami akan segera kembali. Jadi tetap saksikan Dokter Os. Indonesia. We just getting started, don't you tiptoe. Banyak cara yang dilakukan oleh pakar medis dalam menangani pasien dengan berbagai kasus kesehatan. Seperti halnya yang dilakukan oleh sahabat Dr. Os di episode kali ini. Dengan menyandang ahli spesialis bedah, Dr. Yonatan Adi Purnomo ini ternyata memiliki motivasi untuk membantu masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dalam aksi sosialnya yang tergabung dalam Ikatan Dokter di Rumah Sakit Apung beberapa waktu lalu. Kita akan jalan ke Puskesmas Sabak Timur ya, untuk melihat ada 3 orang pasien habis setelah operasi hernia semalam. Yang ini ya, kebetulan hernia semua. Yang operasi yang lain yang selain hernia ada di kapal. Iya, dirawat di kapal. Jadi setelah dibius itu biasanya ususnya lumpuh gitulah. Jadi setelah beberapa jam mulai semuanya bergerak. Ya. Tapi sekarang Bapak sudah bebas, boleh bergerak, boleh jalan, boleh makan apa aja. Ya. Yang nggak boleh itu ngangkat yang berat dulu. Ya. Kalau nggak jebol. Iya. Saya pernah punya pasien operasi. Dia nggak angkat-angkat berat, tapi rumahnya di gunung. Jadi naik, padahal baru 2 hari setelah operasi, jebol deh operasinya. Ya jangan sampai begitu. Jadi kalau bisa di rumah ya istirahat. Tapi kalau mau naik sepeda motor, mau naik kendaraan, boleh, masih boleh. Ya. Boleh. Jalan kita Boleh. pulang ke rumah kan? Pulang, ya. Jadi hari ini pulang, Bisa pulang sehari. bisa pulang. Nggak ada pantangan makan, ya. Pantangannya ngangkat berat itu aja. Tapi nggak ember, percaya. Iya. Berapa lama kalau bisa? Setelah 2 minggu lah baru bisa. Ya, 2 minggu. Atau kalau misalnya terpaksa sekali harus angkat berat, jongkok dulu. Ya, jongkok gitu ya. Angkat pelan-pelan begitu. Ya, jangan nunduk begini. Nanti tekanannya tinggi ke bawah jadi jebol. Oke, Pak. Saya periksa sebentar. Pemirsa Dr. Os Indonesia,
saya akan melakukan tindakan operasi mengangkat kanker kulit dari seorang pasien wanita umur 71 tahun di ruangan operasi berikut di Rumah Sakit Apung Nusa Waluya bersama Dr. Sher. Ya, jadi kemarin yang nenek itu kita angkat tumornya di belakang kepala, lalu tumornya dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. Kemungkinan besar ganas, karena tumornya itu sangat mudah sekali berdarah. Iya, dan cenderung bertumbuh, membesar terus. Jadi harus diangkat, supaya pertama tidak berdarah lagi, dan mencegah supaya dia nggak menyebar. Bibirnya itu sudah kelainan dari waktu dia masa kecil. Kemungkinan besar juga ada kelainan pembuluh darah di daerah bibir situ. Oh iya, operasi pertama. Saya periksa apa ya? Permisi. Oke. Iya. Ini bapak itu punya fistula di perianal, namanya di sekitar anus. Ada lubang abnormal. Begitu. Lubang itu akibat tadinya bisul besar. Ya, bisul besar itu cari jalan keluarnya ke atas dan ke bawah, akhirnya terbentuk terowongan. Ya, terowongan itu di sekitar, bukan darat. Menghasilkan cairan terus, nanah, berbau, sama macam. Jadi itu yang dioperasi, dibuang.